Selamat datang kembali pada kelas Mengenal Penanganan Dini Gangguan Jiwa. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai depresi, terutama terkait dengan pencegahan dini terhadap depresi. Nah, ini yang akan kita ulas pada hari ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana mencegah depresi pada remaja, kemudian bagaimana mencegah depresi pada diri kita sendiri, kemudian kita akan memasuki salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk menolong diri kita sendiri, yaitu self-help, definisi dan manfaatnya, kemudian teknik-teknik apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita menerapkan self-help. Nah, kita fokus dulu pada bagian ini, yaitu pada remaja ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah depresi? Yang pertama, ketika kita menghadapi remaja, baik itu anak kita sendiri ataupun orang lain, ataupun saudara, ataupun teman, ataupun klien pada orang-orang yang menangani pasien depresi pada remaja, yang pertama, reinforcement positif ya. Berikanlah reinforcement positif atau gunakanlah prinsip reinforcement positif. Berikan penguatan atau reinforcement secara positif dalam bentuk positive reinforcement ketika mendisiplinkan seorang remaja. Bisa konteksnya itu guru atau yang lainnya gitu ya. Gunakan reinforcement positif daripada hukuman atau rasa malu. Apa sih yang dimaksud sebagai reinforcement positif? Reinforcement positif itu adalah reward yang kita berikan dengan tujuan untuk meningkatkan perilaku positif yang diharapkan. Bentuknya bisa bermacam-macam. Reward yang paling sederhana itu adalah dalam bentuk pujian. Meskipun pujian itu paling sederhana, tapi paling sulit untuk dilakukan karena efek dari pujian itu harus kita kontrol. Apakah benar seorang anak ini perilakunya dapat dipengaruhi oleh pujian? Karena mungkin ada lagi yang anak yang ataupun remaja lain yang lebih fokus pada yang bentuknya konkret atau barang gitu ya. Jadi kalau dia hanya dipuji itu tidak terlalu berefek pada dirinya, tapi dia perlu mendapatkan barang. Nah, untuk memberikan reinforcement, sebelumnya kita harus mengenali benar-benar siapa yang kita hadapi, remaja mana yang kita hadapi, atau siapa remaja yang kita hadapi. Kita buat dulu list reinforcement-nya, kita list dulu dia suka apa saja gitu ya, tipikal orangnya internal, motivasinya internal atau motivasi eksternal. Kalau internal kadang-kadang pujian itu lebih efektif, tapi kalau eksternal mungkin kita perlu menambahkan reward atau reinforcement yang dalam bentuk barang konkret, apa yang diinginkan sama dia gitu. Kemudian yang kedua, konsep terkait bahwa semua orang itu sangat wajar melakukan kesalahan atau it's okay to make mistake. Berikan kesempatan remaja untuk membuat keputusan daripada seorang dewasa berperilaku overprotective terhadap remaja. Berikan penekanan bahwa lebih baik pada proses gitu daripada hasil gitu. Ketika proses itu dilakukan sudah dengan benar, ketika hasil tidak sesuai dengan harapan, maka tidak masalah seperti itu. Sehingga semua remaja itu belajar bahwa nggak apa-apa membuat kesalahan asalkan proses yang kita lakukan itu sudah benar. Sehingga ini akan menghindarkan dari perasaan menyalahkan diri yang berlarut-larut atau berlebih-lebihan. Remaja pun lebih rasional ketika dia diminta untuk mengulas apa yang menyebabkan usahanya gagal seperti itu atau tujuan tidak tercapai karena apa gitu. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan memaksa. Dibiasakan jangan memaksa, pahami anak, dan dorong anak untuk mengembangkan minatnya. Karena kadang-kadang orang tua atau guru itu hidup pada zaman yang berbeda atau kohort yang berbeda dengan anak remaja, pastikan kita memahami saat ini seperti apa sih tren remaja. Gitu. Ketika kita berhadapan dengan remaja, dan apa yang dia inginkan. Ketika dia menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan harapan, orang dewasa jangan serta-merta langsung menolak, upayakan kita cari tahu juga gitu ya, cari tahu juga apakah yang disampaikannya itu bermanfaat atau tidak untuk dirinya tentu saja gitu ya, dan berbahaya atau tidak seperti itu. Jadi jangan langsung memaksa mengubah minat anak. Nah, yang keempat adalah sepertinya cukup sederhana, yaitu mendengar ya atau listen. Mendengar atau listen merupakan hal yang biasa kita lakukan gitu. Namun tidak kita sadari karena itu merupakan rutinitas sehari-hari, kadang-kadang kegiatan mendengar itu menjadi sesuatu yang tidak benar-benar mendengar. Istilahnya tampak mendengar, tapi sebenarnya kita tidak terlalu memahami apa sih yang disampaikan. Gitu. Luangkan waktu untuk mendengarkan, buka jalur komunikasi. Mendengarlah secara aktif. Ketika orang itu mendengar secara aktif, maka dia benar-benar memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Itu yang dapat kita lakukan pada remaja untuk mencegah terjadinya depresi. Nah, kemudian pada diri sendiri, beberapa hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama,
beraktivitaslah, bisa dalam bentuk olahraga atau aktivitas fisik lainnya. Olahraga rutin akan membuat kita lebih mudah terhindar dari depresi, gitu ya. Kemudian kelola stres, ketika kita mengalami tekanan, jangan dibiasakan untuk mengabaikan atau dibiarkan saja sampai menumpuk gitu. Kita lakukan misalkan dengan cara relaksasi, berlatih nafas yang paling mudah, itu relaksasi yang paling mudah, ambil waktu untuk melatih nafas panjang, gitu ya. Bisa juga dengan meditasi yang membutuhkan konsentrasi lebih dalam, atau aktivitas-aktivitas lainnya. Bisa juga dengan cara selesaikan sumber stresnya. Jika sumber stres itu misalkan dalam bentuk ujian gitu ya, berarti yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan tekanan yang disebabkan oleh ujian adalah dengan belajar atau mengerjakan ujian tersebut dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Ketiga, menjalin relasi, ciptakan support system yang baik, ciptakan support system yang mumpuni untuk mendukung kita ketika kita membutuhkan bantuan. Ternyata berelasi itu juga menyehatkan ya, daripada hanya sendirian kemudian kita pikirkan sendiri semuanya. Kemudian yang keempat, bicaralah gitu ya. Talk about it. Sharing dan bercerita dengan orang lain. Pastikan orang-orang yang kita ajak bercerita atau sharing itu akan memberikan dampak positif. Itu dulu yang paling utama, baru kita pastikan bahwa kita bercerita pada orang yang tepat gitu ya. Bercerita itu baik gitu ya, tapi kalau kita datang pada orang yang tidak tepat, istilahnya orang itu bahkan malah membuat pikiran kita lebih negatif, itu perlu dipertimbangkan kembali seperti itu. Sehingga dampaknya juga nanti tidak positif tapi juga negatif gitu ya. Nah, ini salah satu teknik yang dapat kita lakukan ataupun metode yang dapat kita terapkan untuk mencegah depresi pada diri sendiri, yaitu dengan cara melakukan self-help. Apa sih self-help gitu ya? Self-help itu adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan bantuan bagi diri sendiri. Tentu saja karena ini untuk diri sendiri, pelakunya adalah kita yang aktif melakukan gitu ya. Self-help bisa juga diartikan sebagai self-care, yaitu cara kita untuk merawat diri kita sendiri. Perilaku atau tindakan yang diterapkan atau dilakukan untuk menjaga kesehatan mental dalam bentuk tindakan untuk mengelola gejala-gejala persoalan psikologis ataupun persoalan mental. Self-care, dengan melakukan self-care bukan berarti kita tidak memerlukan bantuan atau dukungan orang lain, tetapi kita cukup terampil atau cukup sensitif untuk mengelola masalah yang sedang kita hadapi. Macam-macam sebenarnya caranya, bisa dengan menjaga kondisi fisik, mental, spiritual, atau emosi. Nah, manfaat self-help sendiri adalah yang pertama, membuat orang itu merasa berdaya. Membuat orang itu merasa mampu, karena dia mampu mengelola problem yang sedang dihadapi oleh dia. Yang kedua, seseorang menjadi memiliki rencana hidup, tahu apa yang harus dilakukan, memiliki makna hidup, apa makna dia ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga, memahami potensi diri. Tentu saja ketika kita melakukan self-help, kita tambah tahu apa yang kita miliki, apa kelemahan kita, sisi mana yang kita harus minta bantuan orang lain, mana yang bisa kita kelola sendiri. Self-help juga mengajarkan kita untuk terampil mengatasi tekanan. Lama-lama kita tahu, kita cukup sensitif, tekanan mana yang dapat kita kelola dan caranya, seperti itu. Sehingga ketika kita menghadapi situasi yang serupa, kita bisa mengatasi kembali. Lebih sehat juga secara mental, dan membuat orang lebih mudah beradaptasi karena dia cukup terampil gitu ya, melihat tanda-tanda atau clue sumber-sumber stres atau sumber-sumber masalah psikologis yang cukup penting bagi dirinya. Nah, bagaimana melakukan self-help? Ada yang sangat mudah sebenarnya, yaitu yang pertama, menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga teratur, menghindari obat-obatan terlarang ataupun alkohol. Kita juga dapat melakukan perawatan kesehatan fisik dan mental. Tidak harus mahal, tetapi kita harus tahu apa yang kita butuhkan bagi diri kita sendiri, ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan hal yang cukup penting. Selain untuk alasan medis, kebersihan juga cukup penting terkait dengan alasan sosial dan alasan psikologis. Alasan sosial misalkan terkait dengan relasi kita dengan orang lain. Dengan merawat kebersihan, kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri dan kita pun akhirnya cukup nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain. Terkait dengan medis, menjaga kebersihan juga dapat mengurangi resiko penyakit dan membuat kita lebih mudah diterima di lingkungan. Seperti itu.
Yang ketiga, self-help dapat dilakukan dengan cara menjalin relasi sosial, membangun pertemanan yang sehat, membangun belonging dengan orang lain, merasa bersama, merasa bagian dari sebuah komunitas atau sebuah kelompok itu cukup penting. Caranya bisa juga dengan mencari komunitas ataupun kelompok dengan minat yang sama, atau bisa juga dengan teman-teman dekat, terus kemudian minatnya sama, kemudian kita bikinlah komunitas seperti itu. Melakukan hobi bisa, yaitu dengan melakukan apa yang kita sukai, sehingga kita merasa rileks, kita merasa santai, dan kita merasa tenang, gitu ya. Misalkan ada yang suka berkebun, ada yang suka merajut, ataupun suka membaca, atau ada yang suka nonton, misalkan nonton film atau yang lainnya, gitu ya. Ada juga yang suka baking, misalkan. Berlibur juga merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menenangkan diri kita sendiri atau mencegah kita dari depresi. Misalkan mengambil waktu libur, tidak harus yang sifatnya mengeluarkan banyak uang. Jika itu uang merupakan salah satu masalah juga yang membuat kita depresi, kita bisa dengan cara mengambil break atau mengambil waktu libur dari pekerjaan rutin sehari-hari, seperti itu. Relaksasi merupakan hal yang cukup efektif untuk mengatasi depresi. Relaksasi yang paling sederhana adalah dengan relaksasi nafas atau relaksasi otot. Belajar bernafas melalui diafragma itu cukup membantu. Diafragma itu adalah bagian antara otot dada dan perut ya. Jadi kita memanfaatkan nafas diafragma. Karena nafas diafragma ini lebih panjang dan membutuhkan energi yang lebih ringan daripada kita bernafas dengan rongga dada. Kita dapat melatih mengelola kecemasan melalui relaksasi. Ketika kita bisa mengelola kecemasan, maka tentu saja kita tidak mudah panik, tidak mudah masuk dalam situasi yang menimbulkan cemas atau rasa tertekan. Oke, demikian tentang hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai bagian dari penanganan dini terhadap depresi. Dan ini cukup penting ya, it's okay to get help. Jadi semua orang itu boleh meminta bantuan orang lain. Bukan berarti kita harus terampil mengatasi masalah kita sendiri. Bantuan itu dapat kita peroleh dari teman dekat, keluarga, atau bahkan ketika kita perlu, kita boleh meminta bantuan ke profesional. Demikian materi pertemuan kali ini. Semoga dapat diterapkan untuk diri kita sendiri paling tidak, gitu ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya saya akan membahas mengenai gangguan mental yang berat, yaitu gangguan psikosis. Selamat menerapkan dan selamat belajar.